Shalom adik-adik semua, apa kabarnya di rumah? Pasti saya yakin kalian semua dalam keadaan yang sehat, luar biasa, dan diberkati Tuhan. Amin. Ya, mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk pagi hari yang indah ini, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati jalannya firman Tuhan ini, dan agar kami dapat duduk dengan diam, dan kami dapat mendengarkan sebagian firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Yeay. Udah siap dengerin firman Tuhan? Ya, mari sama-sama adik-adik dapat duduk di tempat yang baik dan kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, boleh saya minta bantuan untuk orang tua dapat mengatur anak-anaknya untuk dapat duduk dengan baik dan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, mari kita mulai sekolah minggu ini yang diambil dari Lukas 8 ayat 43-48. Hari ini kita akan belajar tentang seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan di mana ia menyentuh jubah Yesus dan dia menjadi sembuh. Ya, ini adalah foto pertama. Kita bisa lihat bahwa perempuan ini dari mukanya sangat sedih karena dia sedang menderita penyakit. Nah, penyakit yang dideritanya perempuan ini adalah penyakit pendarahan selama 12 tahun. Wow, itu adalah waktu yang cukup lama ya adik-adik. Nah, perempuan ini sudah coba pergi ke semua dokter yang ada di kota tersebut. Nah, kita bisa lihat nih, ini dokternya sedang megang tabung untuk obat-obat. Nah, zaman dulu itu mungkin mereka obat-obatannya masih pakai obat herbal ya dan sangat alami. Namun perempuan ini sudah pergi ke dokter, ke banyak dokter atau yang disebut dengan tabib. Namun mereka ini tidak bisa menyembuhkan si perempuan ini. Nah, pada suatu hari perempuan ini mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya akan melewati kota itu. Wow, kalian bisa lihat Tuhan Yesus itu yang di paling depan dan yang di belakangnya adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus lagi berjalan nih ke kota itu. Dan kalian bisa lihat bahwa murid-murid Yesus mengikuti dia di belakang dia. Nah, perempuan ini tuh dengan diam-diam, dengan sangat ketakutan, dia itu coba memegang jubah Yesus. Wah, kalian bisa lihat nih dari gambarnya bahwa perempuan itu memegang jubah Yesus. Nah, dari mukanya itu kita bisa lihat bahwa perempuan ini sangat ketakutan karena dia tuh sudah lama banget nih, udah lama banget punya sakit penyakit, dan dia tuh yakin dengan iman bahwa kalau saya memegang jubah Yesus sekali saja, saya pasti akan disembuhkan. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Wow, akhirnya perempuan ini memegang jubah Yesus. Waktu perempuan ini memegang jubah Yesus, Tuhan Yesus itu merasakan ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Dan tahu nggak kalian adik-adik, waktu perempuan ini megang jubah Yesus, dia itu sakit penyakitnya seketika itu langsung berhenti. Dan perempuan ini menjadi sembuh. Nih, aku mau liatin kalian gambarnya. Wow, kalau perempuan ini tuh seneng banget. Dia itu sangat gembira bahwa penyakit yang dideritanya sudah sembuh. Nah, lalu perempuan ini juga memiliki iman yang besar karena dia yakin dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan sanggup memulihkan keadaannya dia yang sudah dia menderita sakit selama 12 tahun. Nah, waktu Yesus lagi jalan, tiba-tiba Yesus bilang, "Wah, siapa nih yang memegang jubah aku? Siapa yang memegang jubahku? Siapa yang menjamah jubahku? Karena saya merasakan sesuatu kuasa yang keluar dari tubuhku." Itu kata Tuhan Yesus nih. Nah, salah satu muridnya itu menjawab, "Tuhan, kan kita lagi di tengah kerumunan orang banyak. Pasti juga banyak yang berdesakan dengan Tuhan. Dan kita juga tidak tahu siapa yang memegang jubah Tuhan."
Nah, ini Tuhan Yesus sedang melihat ke kanan dan ke kiri. Tuhan Yesus sedang bertanya, siapa ya yang kira-kira memegang jubahku? Nah, lalu perempuan itu, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus bertanya, siapa nih yang memegang jubah saya? Nah, akhirnya wanita ini pun mengaku. Dia ketakutan dan dia tersungkur sampai ke tanah dan ia menangis. Perempuan ini menceritakan semuanya kepada Tuhan. Dia menceritakan bahwa dia memiliki sakit penyakit selama 12 tahun dan kita lihat apa yang terjadi. Tuhan Yesus sama sekali tidak marah. Tuhan Yesus malah senang bahwa ada iman yang sangat besar yang dapat mengubah, dapat membuat kuasa keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Nah, perempuan ini tuh sangat bersukacita karena kuasa Yesus telah menyembuhkannya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Yang pertama, Yesus selalu ada di sana ketika kita membutuhkannya. Ia tidak pernah selalu sibuk untuk kita. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan Yesus dan mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, iman yang besar dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya, kesembuhan dari sakit yang dialami oleh perempuan ini selama 12 tahun. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Sampai jumpa kepada minggu-minggu berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, gimana firman Tuhannya tadi? Luar biasa banget kan? Ya, mari sama-sama kita tutup ibadah dengan kita bersatu dalam doa. Mari semua kita tutup mata dan lipat tangan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang luar biasa yang sudah memberkati kami. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak yang memiliki iman yang besar Tuhan, dan dapat menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua kami. Tuhan, berkati kedua orang tua kami yang juga mencari uang Tuhan untuk dapat memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan juga memberkati kesehatan kami di tengah kondisi yang pandemik ini Tuhan. Tuhan juga memberkati gerejamu, gereja IHK, agar dapat menjadi gereja yang berkembang dan dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai beribadah hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ya, sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.